Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mita Asyita Rahmawati pada mata kuliah pengadaan tanah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan masalah dalam pengadaan tanah itu tersendiri. Ada kendala dalam penyediaan tanah. Di sini salah satunya ada keterbatasan dari ketersediaan tanah itu sendiri. Jadi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh kalangan swasta pasti memerlukan tanah dalam mewujudkan tempat untuk melaksanakan dari kegiatan tersebut. Dalam ilmu alamiah dasar, proses pembentukan tanah sendiri memerlukan waktu ribuan tahun. Nah, hal seperti ini merupakan salah satu kendala dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Seperti dikatakan oleh Paku Putra dalam Tulus Subroto tahun 2010, pengadaan dan juga rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan lebih dulu. Bagi daerah yang belum menetapkan rencana tata ruang wilayah, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan tata ruang atau kota yang telah ada. Apabila tanah tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi dari pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota atau gubernur, maka segala perbuatan hukum dan juga kegiatan fisik lainnya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati atau wali kota atau bahkan gubernur sesuai dengan kewenangannya. Nah, namun demikian pada dasarnya untuk pengadaan tanah sendiri untuk kepentingan umum saat ini sudah jauh lebih baik dari proses-proses pembangunan yang terdahulu, utamanya apabila kembali ditinjau dari kerangka regulasi yang mengaturnya. Nah, namun demikian berbagai permasalahan pengadaan tanah sendiri itu akan tetap selalu ada, bahkan biasanya bisa juga muncul pada awal atau bagian perencanaan. Masuk ke bagian perencanaan dari pengadaan tanah, ini adalah beberapa langkah-langkah yang bisa kalian dapatkan dari lesson learned. Dari negara-negara yang telah melakukan pengadaan tanah. Nah, ini yang pertama ada tahapan scoping, baseline studies, impact assessment, mitigation, management, monitoring, and engagement. Nah, untuk bagian scoping di situ jelaskan bahwa
membentuk tim penilai terpadu, termasuk dari ahli penilaian dari impact atau dampak. Selanjutnya ada mengkonfirmasi regulasi, legislasi, dan juga ada penilaian study requirements. Selanjutnya ada mengidentifikasi area yang terimpact atau terpengaruh. Selanjutnya ada mengidentifikasi dan juga melibatkan dari peran serta komunitas, mengidentifikasi risiko dan juga dampak utama proyek. Nah, ini adalah kerangka sosial atau social frameworks yang menyajikan dari 8 kategori sosial yang dapat digunakan untuk mengcapture all the social impacts atau menangkap dari semua dampak sosial pada project spesifik to the local context. Jadi pada proyek khusus untuk konteks yang lokal. Di sini pada bagian pertama bisa kalian lihat merupakan contoh dari dampak sosial yang bersifat positif. Mulai dari the living environment, ecosystem, land and natural resources, housing and associated structures, services and infrastructure, culture, livelihood, assets and activities, community and politics, dan yang terakhir ada people's capacity and abilities. Nah, pada gambar kedua kalian juga bisa melihat di sana adalah dampak positif dan gambar kedua adalah dampak negatifnya. Seperti yang bisa terlihat di layar, bahwasanya sebagai contoh adalah untuk proyek Ibu Kota Negara atau IKN, di mana nanti akan dijelaskan terlebih dahulu dari visi misi dan Ibu Kota Negara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan juga dikelola dengan tujuan yang pertama menjadi kota berkelanjutan di dunia, yang kedua sebagai penggerak ekonomi di Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman dari bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pengadaan tanah di IKN selanjutnya dijelaskan pula terkait dengan posisi secara geografis, bagian utara, bagian selatan, bagian barat, dan juga bagian timur. Dijelaskan pula terkait dengan penataan ruang ibu kota Nusantara yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar, Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara, dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang dimaksud di atas, maka untuk huruf D yaitu Rencana Tata Ruang KSN akan diatur dalam Peraturan Presiden. Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang dimaksud
disusun sesuai dengan kedalaman muatan rencana tata ruang wilayah kota dengan skala 1:25.000 dengan ketentuan mengenai rencana detail tata ruang ibu kota Nusantara sebagaimana yang dimaksud diatur dengan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Penyediaan tanah untuk pembangunan IKN dilaksanakan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan mekanisme pengadaan tanah. Untuk pelepasan kawasan hutan yang akan dilepaskan adalah hutan tanaman industri atau HTI di kawasan hutan yang telah diubah fungsinya menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan IKN yang dimohonkan pelepasannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Nah, pada tahap awal, lokasi pembangunan IKN ini diutamakan di lahan yang tidak ada pemilikan maupun penguasaan tanah sehingga dapat meminimalisir dari potensi relokasi penduduk setempat ataupun dari pemberian ganti kerugian dalam bentuk lainnya. Nah, namun demikian, jika pembangunan IKN diharuskan berada pada lokasi yang terdapat pemilikan atau penguasaan tanahnya, maka akan dilakukan proses pengadaan tanah. Nah, pengadaan tanah sendiri dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah sebagaimana yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan IKN sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu mengubah sebagian substansi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Nah, pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundangan tersebut telah memperhitungkan prinsip kehati-hatian, pemberian kompensasi yang memadai dan juga adil dengan musyawarah bentuk ganti kerugian sebagai konsekuensi dari proses pengadaan tanah, tahapan, dan waktu penyelesaian yang terukur. Apabila ada keberatan dari pihak yang berhak memiliki atau menguasai tanah, maka pemberian ganti kerugian akan dititipkan di pengadilan atau konsinyasi, sehingga proses pembebasan tanah tetap dilakukan dan pembangunan dapat tetap berjalan. Agar pengadaan tanah dapat segera dilakukan, maka kementerian atau lembaga yang melakukan pembangunan pada lokasi di wilayah IKN bertindak sebagai instansi yang membutuhkan tanah sehingga terbentuknya otorita IKN. Tahapan dari pengadaan tanah sendiri pada wilayah IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai berikut dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengadaan tanah. Berikut adalah subjek atau pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah pemilik, penguasa, pengguna, dan juga pemanfaat dari tanah yang dapat dijelaskan pada gambar berikut. Sesuai dengan pasal 18-28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berikut adalah objek pengadaan tanah dan juga penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai yang dilakukan bidang per bidang tanah, yaitu meliputi 6 objek pengadaan.
sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selain pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah di wilayah IKN juga dapat melalui pengadaan tanah secara langsung atau business to business seperti jual beli, hibah, risling, pelepasan secara sukarela, atau bentuk-bentuk lain yang disepakati. Prinsip dasar dari pengelolaan pertanahan. Jadi setelah perolehan tanah tersebut, otorita IKN berwenang untuk mengelola wilayah IKN dan juga diberi hak pengelolaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Untuk pemberian hak pengelolaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat dan juga hak atas tanah masyarakat adat. Di atas hak pengelolaan dapat diberikan hak atas tanah kepada orang perseorangan dan pihak lain dengan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Di IKN diberlakukan pembatasan pengalihan hak atas tanah. Pengalihan hak atas tanah tersebut dilaksanakan dengan mewajibkan masyarakat yang akan mengalihkan kepemilikan atas tanahnya yang terletak di wilayah IKN untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pembatasan dari otorita IKN sebelum melakukan tindakan pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain, dan juga diadministrasikan proses belinya oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak keperdataan dari kepemilikan tanah di wilayah IKN. Otorita IKN diberi hak untuk diprioritaskan sebagai pembeli atas tanah yang akan dijual di wilayah IKN. Nah, berikut adalah rencana induk dari IKN sendiri yang bisa dijadikan pedoman teman-teman dalam nanti pembuatan dari rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, nantinya juga bisa dilampirkan beberapa peta pada daftar gambar, termasuk juga peta wilayah, batas dari kabupaten existing, cakupan wilayah, peta batas administrasi, dan juga beberapa peta-peta lain yang mendukung dari rencana pengadaan tanah tersebut. Kembali ke perencanaan dari pengadaan tanah. Sesuai dengan skema tahapan perencanaan pengadaan tanah yang terlihat di layar, bahwa instansi yang memerlukan tanah akan membuat rencana pengadaan tanah yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah. Setelah dokumen lengkap, maka instansi yang memerlukan tanah tersebut akan menyampaikan kepada gubernur, dalam hal ini gubernur di provinsi, di mana lokasi rencana dari pengadaan tanah tersebut. Dituangkan dalam dokumen perencanaan yang berisi dari maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan RT RW, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum dari status tanah,
perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan juga pembangunan, serta perkiraan nilai tanah dan rencana dari penganggaran. Selanjutnya, dokumen perencanaan disusun instansi yang memerlukan tanah berdasarkan hasil dari studi kelayakan. Hal ini disusun dengan pertimbangan dan juga dengan kajian dengan melihat kegiatan serupa yang diselenggarakan. Nah, untuk studi kelayakan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya, dan juga manfaat dari pembangunan bagi wilayah dan juga masyarakat. Selanjutnya ada perkiraan dari nilai, di mana perkiraan nilai tanah ini menghasilkan perkiraan besarnya nilai ganti kerugian dari objek dari pengadaan tanah. Selanjutnya ada dampak lingkungan, dampak sosial yang nantinya mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah untuk pembangunan ini, seperti dari contoh yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Dan perlu adanya tambahan studi lain yang diperlukan. Hal lain yang relevan dan juga perlu dapat berupa studi budaya masyarakat, sosial politik, keamanan, dan juga studi keagamaan. Sebagai antisipasi nantinya ada dampak spesifik akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, instansi dalam hal ini adalah lembaga negara, kementerian, dan juga lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, badan hukum milik negara, atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah. See you next time. Sampai jumpa. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat.